Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia. Nah, kita kali ini masuk di tema 4, kelas 4, tema 4 di subtema 1. Materi bahasa Indonesia di subtema 1 ini adalah berkaitan dengan cerita. Nah, cerita, dalam cerita itu kalian pasti biasanya itu mendengar atau membaca itu menemukan yang namanya tokoh. Tokoh ini pasti selain ada tokohnya, ada ceritanya, ada konfliknya, dan lain sebagainya. Nah, di subtema 1 ini, di materi bahasa Indonesia, kita akan lebih mengenal atau mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa itu tokoh, kira-kira di dalam tokoh itu yang seperti apa ya. Terus ada konflik. Oke, konflik itu sama dengan permasalahan dan pesan moralnya yang ada dalam sebuah cerita. Oke, untuk lebih jelasnya coba kalian buka buku kalian di tema 4 halaman 6. Di situ ada sebuah cerita. Ceritanya berjudul Taman Bermain yang Hilang. Oke, kali ini akan Pak Wisnu bacakan ceritanya Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpit, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas, namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tapi juga tidak tawar. Kupi tidak tahu apa namanya, berbeda, tapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan perlahan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan. Perlahan, "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana yang ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi, ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih, pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia sejahat itu, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tak ada lagi hutan bakau yang menahan.
Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin. Upi, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai, akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya bisa berdoa semoga suatu hari nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijak, semoga. Nah, ini yang membuat adalah Shirley Hendrietti. Oke, coba kita ringkas ceritanya tadi tentang apa sih? Yaitu tentang Kupi yang senang bermain bersama teman-temannya. Ada siapa tadi? Ada Upi, terus ada Kuro, ada Bango Cilik, dan ada Momo. Nah, itu adalah teman-temannya. Dan juga ada siapa lagi tadi? Ada ayahnya Kupi. Oke, itu yang diceritakan. Tapi yang di sini yang terlibat dengan percakapan adalah hanya Kupi dan ayahnya. Nah, kira-kira tokoh-tokoh yang ada itu tadi kan ada Kupi, ada ayahnya, ada teman-temannya. Kira-kira bagaimana mereka? Oke, kita mulai dari Kupi dan ayahnya. Kira-kira Kupi itu senang bagaimana sih? Ya, dia senang bermain dengan teman-temannya. Jadi Kupi dan teman-temannya ini mereka senang bermain, diceritakan di sini. Senang bermain di mana? Di hutan bakau, di akar-akarnya. Lalu ada siapa tadi? Ada ayahnya. Nah, kira-kira ayahnya bagaimana? Ya, ayahnya itu juga senang sekali membawa Kupi mengunjungi hutan bakau itu untuk Kupi bermain. Tapi suatu ketika terjadi sebuah kejadian di mana hutan bakaunya itu sudah tidak ada. Kupi tidak bisa lagi bertemu dengan teman-temannya. Karena apa? Nah, itu merupakan konfliknya itu yaitu hutan bakaunya tidak ada lagi. Hutan bakaunya sudah menghilang karena di situ akan dibangun apa sih? Akan dibangun gedung yang tinggi oleh manusia. Oke. Nah, itu sehingga Kupi tidak bisa bermain lagi dan bertemu dengan teman-temannya di situ. Lalu ada apa lagi tadi? Ya, yang terjadi setelah itu, nah ternyata dari kegiatan manusia yang ingin membangun gedung tinggi di pesisir pantai itu, selain membawa dampak ke Kupi yang tidak bisa lagi bermain dengan teman-temannya di hutan bakau, juga membawa dampak buruk bagi manusia itu sendiri. Mulai dari apa? Hilangnya tempat wisata di pantai karena apa tadi? Karena pantainya itu sudah jadi rusak. Lalu apa? Yang terjadi selanjutnya adalah hutan bakaunya hilang. Jadi air tanah atau air laut itu akan semakin menuju ke daratan. Nah, lalu air tanah yang ada di daratan bagaimana? Ya, rasanya menjadi asin, tidak bisa dikonsumsi lagi oleh manusia. Oke, itu dampaknya. Nah, kira-kira pesan moralnya dari kegiatan, dari cerita ini apa sih? Dari ceritanya Kupi ini. Nah, kira-kira kita harus bagaimana? Harus menjaga alam di sekitar kita, baik itu yang ada di darat maupun yang ada di pesisir.
pantai seperti ini. Nah, karena kalau tidak kita jaga, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita, akan mendatangkan musibah bagi diri kita sendiri. Nah, itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga alam. Kalau tidak seperti ini tadi, kita tidak bisa mendapatkan apa tadi? Mendapatkan air bersih. Nah, karena air tanahnya itu sudah menjadi asin karena daratannya semakin menipis, air lautnya itu semakin menuju ke darat. Gitu. Jadi pesan moralnya adalah supaya kita menjaga alam tetap lestari, dan ketika membangun tempat, sebuah tempat itu juga harus memikirkan dampak ke depannya untuk manusia dan untuk hewan-hewan di sekitarnya. Oke, kira-kira siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Ya, ada Kupi dan teman-temannya tadi. Ada Kupi, ada Upi, ada siapa tadi? Kuro, ada Momo, ada bangau kecil. Nah, itu adalah yang tinggal di sana. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Kira-kira Kupi dengan ayahnya biasanya kalau malam itu kenapa sih? Ya, dia melakukan aktivitas apa? Dia bermain di hutan bakau itu. Lalu yang ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Apa penyebabnya kok Kupi itu jadi sedih dan marah? Karena hutan bakau tempatnya bermain rusak. Nah, untuk manusia membangun gedung. Nah, ini dia. Ini juga merupakan apa? Merupakan konfliknya. Kupinya sedihnya karena ini tadi. Nah, oke. Lalu gambar. Nah, yang gambar ini tidak usah kita contohkan di sini. Nah, tapi kalau coba kita gambarkan kira-kira salah satu tokoh di situ tadi ada Ada Kupi. Kupi itu adalah seekor apa sih? Kepiting. Oke, Pak Wisnu coba gambar kepiting. Nah, ini jelek. Tidak terlalu bagus, tapi Pak Wisnu akan coba gambar di sini. Oke, kalau kalian lihat kepiting seperti ini, kira-kira ingat siapa yang biasa kalian tonton di TV kepiting? Nah, biasanya ada Mr. Crab itu. Nah, oke, ini matanya dan ini ada capitnya yang besar. Nah, kira-kira kepiting itu kalau digambarkan seperti ini, pasti kalian bisa menggambar yang jauh lebih baik lagi. Oke. Nah, kini kita lewati, langsung kita ke halaman selanjutnya. Nah, di sini oke, apa komentarmu tentang tokoh sama dengan komentar? Nah, ini tidak usah juga karena ini menggambar. Nanti kita lakukan waktu materi SBDP. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita berikutnya, yaitu cerita tentang semut dan belalang. Kali ini Pak Wisnu akan bacakan ceritanya. Nanti coba kita cari tahu tentang seperti tadi tokohnya, konfliknya, dan pesan moralnya apa dari cerita semut dan belalang ini. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan.
Dengan susah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukan sekarang? Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Sang belalang hampir mati kelaparan. Sang semut datang dan memberikannya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, ini tadi ada dua tokoh. Tokohnya sudah jelas siapa, ada semut, ada belalang. Kira-kira sifatnya semut itu tadi bagaimana? Ya, si semut itu rajin dan belalangnya suka bermalas-malasan. Oke. Lalu di sini kita cari tahu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam cerita ini. Kira-kira apa? Ya, dari cerita ini terjadi masalah yaitu ketika musim dingin. Yang namanya musim dingin untuk hewan untuk pergi dari rumahnya itu sangat susah. Nah, apalagi untuk keluar dan mencari makan. Nah, makanan di musim dingin itu sangat susah untuk dicari. Jadi konfliknya di situ. Nah, lalu ketika susah untuk dicari, kira-kira bagaimana? Kita harus mempersiapkan makanan. Nah, sama seperti kalian kalau sedang kalau sedang musim hujan. Oke, kalau di sini kalau manusia yang kita jumpai sekarang itu musim hujan. Ketika musim hujan, ketika terjadi hujan, nah di rumah kalian tidak ada makanan, apa yang terjadi? Ya, di luar sedang hujan deras. Nah, pasti bisa menyebabkan apa? Kalian kelaparan di rumah. Tapi untungnya kalau musim hujan itu biasanya tidak setiap hari hujan atau hujannya itu hanya beberapa jam saja. Oke. Tapi kalau di musim untuk hewan itu yang namanya mencari makan itu misalkan musim dingin ya sama sekali tidak bisa mencari makanan. Oke, seperti itu. Nah, ketika terjadi musim dingin yang sangat lama ini dan belalang itu tidak bisa makan, apa yang terjadi kemudian? Sang semut memberikannya makanan karena kasihan, dia hampir mati kelaparan. Nah, oke, di situ. Dan semutnya itu ya selama musim dingin dia bisa makan dengan enak, dengan nyaman karena apa? Karena dia rajin mengumpulkan makanan ketika musim panas. Oke, dari situ sudah jelas kira-kira pesannya apa yang bisa kita ambil. Ya, pesannya bisa kita ambil adalah supaya kita apa? Ya, kita selalu bersiap-siap untuk kemungkinan yang ada. Nah, selalu rajin bekerja, tidak boleh malas-malasan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang coba kita buka di halaman selanjutnya. Nah, setelah 24, sekarang dibuka halaman 25. Nah, setelah ini coba kalian sampaikan pendapat kalian tentang sikapnya semut, sikapnya belalang, dan sikap siapa yang perlu kalian contoh di sini. Oke, itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kegiatan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang ada. Jadi kalian ketika membaca itu harus tahu mana yang kira-kira siapa saja tokoh dari cerita yang kalian baca. Nah, kira-kira kalau cerita seperti ini itu kan ada masalahnya ini tadi. Nah, kira-kira masalah yang terjadi itu dalam cerita apa dan pesan yang bisa kita ambil dari cerita itu kira-kira apa? Itu paling penting. Oke, sekian saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan
tetap semangat belajarnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.